Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Intan Sam dari KPI UK 2. Baik, di sini saya akan menyimpulkan pembahasan yang telah diberikan pada pertemuan kedua mata kuliah sejarah dakwah, yaitu pengertian dan ruang lingkup sejarah dakwah. Nah, yang pertama, sejarah dakwah berasal dari dua kata, yaitu sejarah dan dakwah. Namun secara etimologi, sejarah berasal dari bahasa Arab, yaitu pohon. Akan tetapi secara garis besar, di Indonesia sejarah dakwah juga dapat diartikan sebagai silsilah, asal-usul, ataupun riwayat. Jika dijadikan skema, maka akan menyerupai pohon yang lengkap dengan cabang, ranting, dan daun. Dalam bahasa Arab, sejarah juga biasa disebut sebagai tarik. Tarik berarti penanggalan atau kejadian yang berdasarkan urutan tanggal dan waktu. Orang Inggris mengatakan sejarah sebagai history atau masa lampau manusia atau masa lalu manusia. Nah, yang kedua ada dakwah. Dakwah juga berasal dari bahasa Arab, yaitu da'a, yad'u, dan dakwatan, yang artinya seruan, doa, undangan, atau permintaan. Nah, dengan demikian sejarah dakwah dapat diartikan sebagai peristiwa masa lampau umat manusia dalam upaya mereka menyeru, memanggil, dan mengajak umat manusia dalam hal kebaikan. Nah, adapun dakwah itu harus disampaikan secara hikmah, harus disampaikan dengan cara yang bijaksana. Jika seseorang berdakwah, maka ilmu yang disampaikan harus diamalkan, baik oleh dirinya sendiri maupun orang yang mendengarkan. Adapun ruang lingkup sejarah dakwah, yang pertama ada subjek dakwah, metode dakwah, media dakwah, dan objek dakwah. Subjek dakwah, ruang lingkupnya itu mengkaji para tokoh sebagai pelaku dakwah atau biasa disebut dengan dai. Dai itu adalah orang yang aktif melaksanakan dakwah kepada masyarakat. Dan yang kedua metode yang kedua metode dakwah. Metode dakwah itu mengkaji metode dakwah yang dilakukan, yaitu cara atau strategi yang harus dimiliki oleh dai dalam melaksanakan aktivitas dakwanya. Dan yang ketiga ada media dakwah. Media dakwah mengkaji dakwah yang digunakan sebagai alat untuk mempermudah sampainya pesan dakwah kepada pendengar. Nah, adapun yang terakhir yaitu objek dakwah, mengkaji masyarakat sebagai penerima dakwah atau orang yang didakwahi. Nah, itulah yang dapat saya simpulkan pada materi pengertian dan ruang lingkup sejarah dakwah. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.